Pembelajaran 8. Mengenal koperasi. A. Pengenalan koperasi. 1. Pengertian koperasi. Koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang sorangan atau badan hukum koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi. Koperasi dibagi dua. 1. Koperasi primer. 2. Koperasi sekunder. Koperasi primer adalah koperasi yang didirikan oleh orang-orang dan beranggotakan orang-orang juga. Sedangkan koperasi sekunder adalah koperasi yang didirikan oleh koperasi yang beranggotakan koperasi juga. Gerakan koperasi adalah kesukarelaan organisasi, kekoperasi, dan kegiatan perkoperasian yang bersifat terpadu menuju tercapainya cita-cita bersama. Koperasi juga berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. 2. Tujuan koperasi. Tujuan koperasi adalah meningkatkan kesejahteraan anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya. Koperasi juga ikut membangun tatanan perekonomian nasional serta mewujudkan masyarakat yang maju, adil, dan makmur, berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Fungsi koperasi. Fungsi koperasi untuk membangun dan mengembangkan potensi serta kemampuan ekonomi anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya. Ketiga, prinsip koperasi. Koperasi yang merupakan bagian dari kegiatan dalam bidang ekonomi mempunyai prinsip sebagai berikut. A. Kegiatan bersifat sukarela dan terbuka. B. Pengelolaan dilakukan secara demokratif. C. Pembagian SHU dilakukan secara adil sebanding dengan besarnya jasa usaha masing-masing anggota. D. Pemberian balas jasa yang terbatas terhadap modal. E. Kemandirian pendidikan dan kerjasama antara koperasi. Anggota koperasi adalah pemilik dan sekaligus pengguna jasa koperasi. Keanggotaan dan koperasi dicatat dalam buku anggota koperasi. Keanggotaan koperasi didasarkan pada kesamaan kepentingan ekonomi dalam lingkup usaha koperasi dan tidak dapat dipindah tangankan. 4. Hak dan kewajiban anggota koperasi. Hak anggota terdiri dari A. Menghadiri, berpendapat, dan memberikan suara dalam rapat anggota. B. Memilih atau dipilih menjadi pengurus dan pengawas. C. Memberikan pendapat atau saran kepada pengurus dan pengawas di luar RAT. D. Memanfaatkan koperasi dan mendapat pelayanan yang sama antar sesama anggota. Kedua, kewajiban anggota. Kewajiban anggota terdiri dari A. Memenuhi anggaran dasar dan anggaran rumah tangga (AD atau ART). B. Berpartisipasi dalam kegiatan usaha yang diselenggarakan. C. Mengembangkan dan memelihara kebersamaan atas asas kekeluargaan. B. Organisasi koperasi.
Organisasi koperasi terdiri dari rapat anggota pengurus dan pengawas. Kekuasaan tertinggi dalam koperasi adalah rapat anggota. 1. Tugas pengurus koperasi. Pengurus mempunyai tugas dan wewenang. Pengurus dipilih dari dan oleh anggota dalam rapat anggota yang merupakan pemegang kuasa rapat anggota. Masa jabatan pengurus adalah 5 tahun. Tugas pengurus koperasi sebagai berikut. A. Mengelola koperasi dan usahanya. B. Menggunakan rancangan kerja dan RAB. C. Menyelenggarakan RAT. D. Mengajukan laporan keuangan dan pertanggungjawaban. E. Menyelenggarakan perbukuan keuangan dan inventaris secara tertib. F. Memelihara daftar buku anggota dan pengurus. Wewenang pengurus koperasi. Pengurus koperasi mempunyai wewenang sebagai berikut. A. Mewakili koperasi di dalam dan di luar pengadilan. B. Memutuskan penerimaan dan penolakan anggota baru serta pemberhentian anggota sesuai anggaran dasar. C. Melakukan tindakan dan upaya bagi kepentingan dan kemanfaatan koperasi sesuai tanggung jawab dari keputusan rapat anggota. D. Melalui keputusan rapat anggota, pengurus dapat mengangkat pengelola yang diberi wewenang dan kuasa untuk mengelola yang bertanggung jawab kepada pengurus. 2. Tugas badan pengurus. Pengawas bertanggung jawab kepada rapat anggota. Persyaratan untuk dapat dipilih menjadi pengawas ditetapkan dalam anggaran dasar. Pengawas bertugas melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan kebijaksanaan dan pengelolaan koperasi. Wewenang pengawas meneliti catatan yang ada di koperasi. 3. Lambang koperasi. Setiap unsur pada gambar lambang koperasi itu mengandung makna, yaitu 1. Rantai melambangkan persahabatan yang kekal. 2. Gigi roda melambangkan usaha atau karya yang terus-menerus. 3. Kapas dan padi melambangkan kemakmuran yang diusahakan dan yang harus dicapai oleh koperasi. 4. Timbangan melambangkan keadilan sosial. 5. Bintang dan perisai melambangkan Pancasila. 6. Pohon beringin melambangkan sifat kemasyarakatan kepribadian Indonesia yang kokoh dan berakar. 7. Tulisan Koperasi Indonesia melambangkan kepribadian Koperasi Rakyat Indonesia. 8. Merah putih melambangkan sifat nasional koperasi. C. Modal dan usaha koperasi. Modal terbagi menjadi dua, yaitu modal sendiri dan modal pinjaman. Modal sendiri berasal dari 1. Simpanan pokok, 2. Simpanan wajib, 3. Dana cadangan, 4. Hibah. Dan modal pinjaman berasal dari 1. Anggota, 2. Koperasi lainnya, 3. Bank dan lembaga keuangan lainnya, 4. Penerbitan obligasi dan surat hutang lainnya, 5. Sumber lain yang sah. Selain modal sendiri dan modal pinjaman, koperasi dapat mempertemukan modal yang berasal dari modal penyertaan. Modal penyertaan berasal dari pemerintah maupun masyarakat. Tujuannya untuk memperkuat kegiatan usaha koperasi, terutama yang berbentuk investasi. Usaha dalam koperasi. Peningkatan usaha koperasi harus dilakukan secara produktif, efektif, dan efisien
supaya dapat memberikan nilai tambahan dan manfaat pada anggota yang tetap mempertimbangkan untuk memperoleh sisa hasil usaha yang wajar.